Pemirsa, sidang lanjutan gugatan ijazah melalui mekanisme citizen lawsuit terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, hakim terima 5 alat bukti dari penggugat. Dalam sidang majelis, hakim menerima 5 alat bukti dari penggugat, di mana sidang beragendakan pembuktian penggugat dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi dengan anggota Aris Gunawan dan juga Lulik Jati Kumoro. Dalam persidangan, Ahmad Satibi melakukan analisis dan pencocokan terhadap 33 alat bukti yang diajukan penggugat. Dari hasil pemeriksaan, tidak seluruh bukti dinyatakan lengkap dan sah. Ia juga menegaskan daftar alat bukti perlu diperbaiki, terutama terkait bukti ijazah yang dinilai masih terdapat perbedaan. Majelis hakim kemudian menunda sidang dan menjadwalkan persidangan lanjutan pada Selasa pekan depan dengan agenda pembuktian dari para tergugat. Nah, saat ini tibalah saatnya penggugat menyampaikan bukti-bukti berupa surat. Nah, surat-surat sebagaimana dimaksud terdiri atas 33 jenis. Nah, setelah kami lakukan penelitian secara seksama ketika diberi kesempatan oleh majelis hakim, tidak semuanya valid. Beberapa alat bukti kami itu dinilai tidak valid karena itu asli. Misalkan buku alumni, kami takut kalau dikirim paket dari Bogor ke sini ternyata hilang. Kan tidak mungkin diproduksi lagi karena itu cetakan tahun 88. Kemudian yang kedua juga ijazah Insinyur Bambang yang lulus tahun 85. Kan tidak mungkin kalau ijazah yang asli tiba-tiba dihadirkan di sini ternyata hilang. Nah, Pak Jokowi aja yang menunjukkan kepada teman-teman media aja nggak boleh pegang, nggak boleh ngotret kok. Nah, ini jasa asli. Tapi kami menilai ada nilai-nilai wise, nilai-nilai bijak, nilai objektif dari majelis hakim apa nanti bisa disusulkan ya. Jadi tidak ada yang salah dengan Pemirsa, sejumlah influencer mengaku mendapatkan kiriman aksi teror diduga akibat kerap melayangkan kritik terkait penanganan bencana. Salah satunya DJ Doni yang menerima teror ayam mati. Inilah kiriman dugaan aksi teror yang dialami sejumlah influencer. DJ Doni menerima kiriman ayam tiren dan surat bertuliskan jaga mulutmu, terutama di media sosial. Jangan pecah belah bangsa atau kamu akan jadi seperti ayam ini. Sementara itu, Shirley Anavita juga menerima dugaan aksi teror. Mobilnya dicoret-coret dan mendapat kiriman 1 kantong isi telur yang dilempar hingga pecah. Influencer lainnya, Yama Carlos, mengaku terpaksa men-take down videonya karena mendapat ancaman dan diminta menghapus video tersebut. Sementara itu, ancaman dan teror juga menerpa influencer Shirley Anavita. Ya, diduga ancaman diterima pemirsa lantaran Shirley vokal dan kritis bicara soal penanganan bencana Sumatera. Ketika hadir di lapangan, pertama difasilitasi oleh BNPB, jadi 2-3. Kreator konten Shirley Anavita mengaku diteror oleh orang tak dikenal usai menyoroti penanganan bencana di Sumatera. Teror terjadi usai menerima pesan bernada ancaman yang masuk ke nomor pribadi dan akun media sosialnya. Dalam unggahan akun Instagramnya, Shirley menjelaskan mobilnya dicoret-coret. Selain itu, rumahnya juga dilempar sekantong telur busuk hingga dikirimkan pesan bernada ancaman pada secari kertas. Shirley menduga pesan-pesan yang diterimanya lewat akun media sosialnya ada yang mengorkestrasi. Lantaran ia vokal berbicara tentang kondisi warga korban bencana Aceh dan Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat di beberapa televisi. Pemirsa, hari ini pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi penanganan bencana di Pulau Sumatera.
Rakor dihadiri oleh Satuan Tugas Pemulihan Bencana baik dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam rapat kali ini, pimpinan daerah terdampak mengupdate kondisi terkini di daerah mereka. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah kayu gelondongan yang menutupi sungai. Rencananya Presiden Prabowo akan mengecek kembali penanganan bencana di Aceh. 1.000 huntap yang kami butuh. Ini di luar daripada gelondongan kayu. Hari ini kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh, bahwa kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pasca bencana bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dataran pemukiman sudah sejajar. Kondisinya sudah sejajar. Ini di luar daripada gelondongan kayu yang ada, yang tadi saya sampaikan. Kalau yang tadi gelondongan kayu berserta das yang ada, itu air tidak mengalir lagi sama sekali. Dan sudah terjadi sungai baru yang terjadi dalam kawasan pemukiman penduduk. Sehingga ada sekolah SDIT, yayasan yang di bawah Bapak Mustafa Abu Bakar, itu sudah separuh jatuh. Dan ini kondisinya Kurung Merdu ini memang harus ditangani dengan secara maksimal, Bapak. Karena kalau Kurung Merdu ini tidak ditangani dengan secara maksimal, ini bisa-bisa pemukiman penduduk dan kota Merdu ini habis semua. Karena kondisinya di hulu sekarang lebar sungainya sudah 200 meter lebih kurang, di hilir cuma sekitar 60 meter. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kementerian Kehutanan tengah mengevaluasi perizinan 24 perusahaan yang membuka lahan di kawasan hutan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perizinan tersebut meliputi hutan tanaman industri dan hak pengusahaan hutan. Prasetyo mengungkapkan audit dilakukan untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan lahan hutan yang digunakan pengusaha tidak sesuai izinnya. Adapun penertiban dilakukan lintas provinsi termasuk dengan aparat penegak hukum. Prasetyo menyatakan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap pelaku pembalakan liar. Kementerian Kehutanan juga bekerja keras melakukan pembersihan kayu-kayu yang hanyut di bawah banjir, sekaligus juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada kurang lebih hampir 24 izin pengusahaan hutan di 3 provinsi baik HTI maupun